ladies and gentlemen, I give you the center of the earth. Halo sahabat setia sama Mikola Channel. Selamat datang kembali di review film bersama Sam and Dad. Kali ini aku akan ditemani sama Daddy, Dad, Andi. Halo teman-teman semua. Di video kali ini, aku dan Dad akan ceritain film yang keren dan luar biasa. Journey to the Center of the Earth. Ini film petualangan 3D science fantasi action. Ini merupakan adaptasi dari novel karya Jules Verne, seorang novelis Prancis terkenal. Wah, pasti bakalan keren banget ya, Dad. Pasti dong, Sam. Langsung aja yuk kita ceritain. Profesor Trevor Anderson memulai harinya seperti biasa. Dia bersiap-siap untuk berangkat dan mengajar ke kampus. Kayaknya dia gak seru ya, Dad. Murid-muridnya aja pada ngantuk. Kamu jangan salah, Sam. Gitu-gitu dia pinter banget loh. Dia juga seorang vulkanologis atau pengamat gunung berapi. Trevor lalu ke laboratorium kakaknya Max. Dia sapa teman sekaligus pegawainya, Leonard, yang lagi asik bikin eksperimen. Ternyata mereka kedatangan tamu, Ellen. Ellen ingin mengambil alih laboratorium karena universitas menilai labnya kurang memberikan manfaat. Trevor sedih banget, padahal lab itu adalah penghargaan untuk Max yang juga seorang vulkanologis. Sayangnya, Max menghilang 10 tahun lalu. Trevor pulang ke rumah. Dia taruh uang receh di celengannya dan duduk malas di sofa. Baru juga duduk sebentar, dia dapat pesan suara dari kakak iparnya, Elizabeth. Elizabeth bilang kalau dia dan anaknya mau datang ke sana sekarang. Trevor lupa kalau keponakannya Sin mau datang buat nginep. Dia langsung panik beresin rumahnya yang super berantakan. Tintin. Mereka udah keburu datang tuh, Sam. Mau gak mau, Trevor langsung bukain pintu dulu. Ketahuan deh sama Elizabeth. Kalau Trevor lupa, mereka mau datang. Trevor belum tua aja, udah pikun. Trevor sapa Sin yang lagi main PSP. Tapi Sinnya gak nyaut tuh, malah asik main sambil ngelengos masuk ke dalam rumah. Teman-teman, kalian jangan kayak Sin ya. Gak salah kok main game, tapi jangan sampai lupa waktu dan abaikan orang-orang di sekitar kita ya. Mamanya Sin titipin satu kotak yang isinya barang-barang Max. Sambil bongkar isi kotaknya, Trevor ceritain tentang Max ke Sin. Barang-barang yang dibongkar sih biasa aja. Ada sarung tangan baseball dan ada yoyo. Temen-temen pernah main yoyo nggak? Kalau pernah, komen di bawah ya. Jangan kayak Trevor ya, gak bisa main malah jadi rusakin pialanya sendiri. Pas lanjut periksa isi kotak itu, Trevor nemuin satu buku berjudul Journey to the Center of the Earth. Buku sains fiksi kesukaannya Max. Pas dibolak-balik halaman buku itu, Trevor nemuin catatan yang ditulis sama kakaknya Max. Trevor langsung ajak Sin ke labnya. Setelah periksa-periksa, Trevor sadar kalau kondisi gunung berapi yang sedang dia teliti sama persis keadaannya waktu Max menghilang 10 tahun yang lalu. Sin kasih tahu ke Trevor kalau di monitor sensor tampak 4 titik merah. Trevor kaget karena seharusnya cuma ada 3 titik dan 1 titik baru itu terdapat di Iceland. Trevor nyimpulin kalau 10 tahun yang lalu setelah baca buku itu, Max langsung berangkat ke Iceland untuk investigasi. Trevor siap-siap mau ke Iceland juga untuk cari tahu penyebab hilangnya Max. Trevor mau kirim Sin pulang ke mamanya malam itu juga. Sin gak mau pulang lah, orang barunya hampe. Sin juga mau ikut sama Trevor karena dia juga pengen nyelidikin hilangnya ayahnya. Tapi Trevor bilang kalau harga tiket untuk 2 orang pasti mahal banget. Apalagi kalau mereka booknya last minute.
Sin langsung nunjuk celengan koin Trevor yang udah bertoples-toples. Akhirnya mereka berdua berangkat ke Iceland. Tuh Sam, makanya kamu juga harus rajin menabung biar bisa jalan-jalan ke Iceland. Di jalan ya, maksudnya di udara. Trevor masih coba cari-cari petunjuk dari catatan Max. Sin lihat ada sebuah nama, Sigurbjorn Asgeirsson. Aduh, susah banget sih namanya. Dia langsung googling dan ternyata itu adalah nama dari seorang direktur sebuah institusi vulkanologis. Begitu udah mendarat di Iceland, Trevor langsung kendarain mobil untuk cari institusi vulkanologi itu. Ternyata Trevor nggak tahu jalan. Dia minta Sin baca peta, tapi Sin juga nggak ngerti. Akhirnya mereka muter-muter sampai malam. Sin udah yakin tuh kalau mereka nyasar. Dia lihat sebuah rumah tua dan mau nanya orang di sana. Begitu masuk ternyata rumah tua itu adalah institut yang mereka cari-cari dari siang. Mereka ketuk pintu rumah itu dan dibukain sama cewek cantik yang namanya Hannah. Trevor perkenalkan dirinya dan Sin. Dia juga kasih tahu kalau mereka datang untuk ketemu Tuan. Sigurbjorn Asgeirsson. Nah, Hannah kemudian kasih tahu kalau itu adalah ayahnya yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu dan institusi itu sudah nggak ada. Hannah izinin mereka masuk. Trevor jelasin kalau dia pengen ketemu sama ayahnya Hannah karena kemungkinan Max, kakaknya yang hilang 10 tahun lalu, pernah nemuin beliau. Begitu Trevor kasih unjuk buku Journey to the Center of the Earth, Hannah langsung duga kalau Max adalah anggota Vernian atau sekelompok orang yang percaya apa yang ditulis di buku fiksi itu adalah kenyataan. Hannah juga kasih bukti-bukti dari buku ayahnya yang juga seorang Vernian. Tapi Trevor nggak percaya kalau Max tergabung dengan kelompok aneh itu. Hannah yang nggak dipercaya jadi bete tuh. Terus nanya Trevor dan Sin sebenarnya mau ngapain kesini. Trevor jelasin kalau dia adalah seorang profesor dan ilmuwan. Dia mendeteksi di laboratoriumnya ada sensor di salah satu gunung di Iceland yang perlu diperiksa. Ternyata Hannah adalah seorang pemandu gunung dan bersedia antar mereka ke gunung yang dituju Trevor. Besok paginya, mereka bertiga mendaki Gunung Sneffels. Gunung yang di dalam buku Journey to the Center of the Earth diceritakan memiliki pintu masuk ke perut bumi. Trevor menemukan alat sensor yang mungkin berisi petunjuk kehilangan kakaknya. Waktu berusaha cabut alat itu dari tanah, tiba-tiba langit gelap dan ada guntur kayak mau datang badai. Hannah ajak mereka ngumpat. Tapi Trevor masih kekeh aja mau cabut alat itu dulu. Hannah langsung bawa Sin untuk ngumpat duluan ke dalam gua. Waktu Trevor berhasil lepasin sensornya, kilat menyambar. Trevor lari ke arah gua dan kilat itu ikutin dia. Hannah suruh Trevor buang aja alatnya karena kilat menyambar karena sensor itu. Akhirnya dia buang alat itu dan lompat masuk ke gua. Tapi sayangnya, petir menyambar ke bebatuan di atas gua membuat pintu gua itu tertutup. Mereka terjebak di dalam gua itu. Sin panik banget dan mau pindahin bebatuan yang nutupin pintu guanya. Tapi mau sampai kapan mereka pindahin batu-batu besar itu satu-satu? Hannah dan Trevor berusaha menenangkan Sin dan mereka coba cari jalan keluar lain. Trevor hampir aja nyemplung ke jurang yang tidak terduga dalamnya. Untung aja dengan sigap diselamati sama Hannah. Mereka nemuin papan yang isinya peringatan untuk jangan masuk ke sana. Sin pikir mereka harus cari jalan lain, tapi Hannah bilang bisa jadi ada pertambangan di bawah sana yang bisa jadi jalan keluar mereka. Trevor mau coba ukur kedalaman jurang itu. Waktu mau lempar peledak, guanya terbakar. Ternyata di sekitar dinding gua ada magnesium. Akhirnya mereka coba ukur pakai alat lain. Kayaknya sih dalam banget jurang itu. Tapi Hannah nggak takut. Dia langsung keluarin tali-tali untuk mereka turun ke sana. Pertama, Trevor diikat turun dan merangkak ke bawah disusul oleh Sin yang ketakutan dan Hannah yang berani banget. Tiba-tiba, Trevor kepleset dan kehilangan keseimbangan. Dia kelilit tali pengamannya. Hannah mutusin untuk potong tali itu. Oh tidak!
Tenang Sam, ternyata udah sampai kok mereka ke dasar jurang itu. Bikin kaget aja nih. Mereka lihat pintu masuk ke sebuah pertambangan. Kata Hana, ini adalah pertambangan tua yang sudah ditutup 60 tahun lalu karena bencana yang menewaskan 81 orang. Mereka terus masuk dan Hana menemukan mesin tua yang nampaknya generator untuk menghidupkan pertambangan tersebut. Hana utak-atik mesin itu dan tring, lampu menyala dan mereka melihat rel kereta. Shin excited banget tuh dan langsung naik ke gerbong. Hana ambil kemudi dan mereka menyusuri rel itu. Awalnya biasa aja, lama-lama jalannya berkelok-kelok kayak lagi naik roller coaster. Mereka makin kencang. Tapi gawat, ada bagian rel yang sudah runtuh. Trevor suruh Hana ngerem, tapi Hana malah jalan makin cepat. Dan wah, mereka mendarat dengan aman di rel selanjutnya. Tapi itu belum aman. Sekarang mereka bertiga terpencar ke 3 jalur rel yang berbeda. Rel Hana akan putus. Trevor suruh Hana lompat ke gerbongnya. Tapi relnya Trevor juga hampir habis. Hana langsung ambil tali dan ikat ke pinggangnya dan juga Trevor. Terus mereka berdua lompat dari gerbong itu. Hampir aja. Shin datang dan kesenangan kayak habis naik wahana. Terus Shin lihat sebuah celah di balik dinding batu itu. Karena kepo, mereka masuk ke sana. Dan wow, mereka nemuin banyak batu-batu berharga. Ada batu akik, bukan ding, ada batu ruby, emerald, diamond, dan masih banyak lagi. Trevor, sang profesor sadar kalau semua batu-batu berharga itu berada di dalam lorong peletusan gunung berapi sehingga mereka bisa naik ke sana dan keluar. Yeay! Shin lagi asik ambilin batu-batu berharga itu, tiba-tiba ada bunyi. Hana coba lihat lantai yang mereka injak dan ternyata itu adalah muscovite, yaitu lapisan batu-batu yang sangat tipis. Mereka coba jalan pelan-pelan untuk balik ke tempat semula. Tapi, gawat. Salah satu batu yang Shin ambil tadi jatuh ke lantai tipis itu. Tapi nggak kenapa-kenapa tuh. Mereka sampai ketawa-ketawa sendiri. Siapa bilang nggak kenapa-napa? Tahu-tahu lantai tipis itu runtuh dan mereka jatuh, Sam. Saking dalamnya lubang itu, mereka yang udah capek teriak-teriak sempat ngobrol-ngobrol dulu tuh. Setelah cukup lama mereka jatuh, akhirnya mereka merasa ada air di sekeliling mereka. Lalu mereka meluncur dan masuk ke air. Mereka berenang dan mencari daratan. Trevor dan Shin berhasil naik, tapi Hana karena tasnya yang terlalu berat terjebak di dalam air. Trevor kemudian kembali menyelamatkan Hana. Capek banget kayaknya mereka sampai ngos-ngosan begitu. Jadi mereka tiduran deh buat istirahat sebentar. Tapi mereka melihat sesuatu seperti bintang-bintang. Kayaknya mereka udah halu deh. Masa di dalam gua ada bintang-bintang? Ternyata itu bukan bintang, Sam. Itu adalah burung-burung kecil elektrik. Burung-burung itu terbang dan masuk ke sebuah terowongan. Mereka ikutin burung-burung itu. Dan mereka melihat tempat yang sangat indah. Itulah perut bumi. Trevor sadar apa yang dipercaya Max dan papanya Hana dari buku itu benar. Mereka lanjutin perjalanan sambil baca buku itu. Semua yang dikatakan sama buku itu persis sama apa yang lagi mereka lihat. Sambil melewati jamur-jamur raksasa yang juga ada di dalam buku, Shin nemuin sebuah pohon yang sepertinya pernah ditinggali seseorang. Shin dan Trevor masuk ke pohon itu sementara Hana pergi ke tempat lain. Awalnya, Trevor pikir penulis buku itu yang pernah tinggal di dalam pohon ini. Tapi setelah menemukan catatan yang mirip dengan tulisan Max, mereka sadar Max lah yang pernah tinggal di sini. Sementara di hutan, Hana nemuin botol minum milik Max dan juga senter, persis di tepi jurang. Setelah nengok ke bawah, dia nemuin jasad Max. Hana balik ke pohon dan kasih tahu itu ke Trevor. Trevor kemudian bawa jasad Max ke pinggir laut dan membuat kuburan. Dia juga bacain surat yang Max tulis untuk Shin. Mereka sangat sedih.
Trevor dan Sin akhirnya menemukan jawaban atas hilangnya Max. Tapi bagaimana sekarang cara mereka keluar dari sana? Ikuti terus kisah perjalanan mereka di part yang kedua ya. Terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton sampai akhir. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video part keduanya. Kalau begitu, sampai ketemu di review selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.